Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan saya kira kita kali ini akan menyoroti satu soal yang ini sangat krusial sih menurut saya ya, karena berkaitan dengan pernyataan dari Presiden, masih lanjutan dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto ketika menyampaikan pidatonya di PSI ini, tapi berkaitan dengan Gerakan Indonesia Gelap ya. Dan ini nanti kita Ya. akan bahas karena banyak sekali kemudian yang melakukan protes terhadap pidato Presiden Prabowo itu karena seolah-olah itu me, mengabaikan fakta yang ada dan kemudian mencoba mendinai sebenarnya realitas yang juga terjadi saat ini gitu, bahwa realitasnya bahwa ya Indonesia itu menunjukkan tanda-tanda yang sangat gelap kok gitu, kemudian dibantah. Dan itu kemudian apalagi itu dianggap nggak genuine, itu merupakan upaya dari kelompok-kelompok tertentu, apalagi koruptor katanya membiayai. Ini yang saya kira nanti kita akan bahas, dan seperti biasa kami ajak Anda berbincang bersama saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yuk kita diskusi soal ini, karena ini rame betul sampai ada Ya. trending presiden. Jadi di X itu trending presiden yang kalau dibuka salah satunya yang sangat kuat adalah ini. Selain juga posisi dari Prabowo berhadapan dengan Jokowi dan kemudian satu barisan dengan Jokowi adalah Gibran gitu, dianggap sebagai tidak hanya sowan sowan Jokowi tapi juga sowan anaknya, yaitu sowan Gibran gitu ya. Ini sangat-sangat apa namanya, rame betul. Dan juga ketika Prabowo dan Jokowi diajak ya oleh Jokowi untuk makan bakmi di tempat langganannya begitu, dan kemudian para para menteri, yaitu di situ ada Sugiono Menteri Luar Negeri, Prasetyo Hadi Mensesnek, terus kemudian juga ada Wamen, yaitu Giring Giring, Ganesa, siapa Mas Efsu, Giring Giring Ganesa. Ganesa Jumario, Haji Giring Ganesa Jumario, ya, ya, ya. Dan Jangan kemudian lupa ya, hajinya begitu. Letkol Teddy kan gitu ada di situ Ada juga. Letkol Teddy di situ joget-joget begitu ya. Ada, Giring itu menyanyi dan kemudian mereka juga ya mungkin bergembira lah di situ, itu Hmm, juga mendapatkan banyak sorotan dan banyak sekali yang enggak banget kata mereka. Kita hmm, lagi sakit gitu. Dalam dalam arti rakyat lagi sakit gitu. Rakyat lagi bingung. hmm, Kegaduhan soal apa namanya? Kegaduhan soal ijazah palsu Jokowi yang diduga begitu semakin mengarah, banyak sekali yang percaya itu ya, seperti analisa drone emprit gitu. hmm, Sekarang orang yang mendukung Prabowo pun itu percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Ini kan luar biasa sekali hmm, Mas Irsu. hmm. Dan kemudian juga soal Tom Lembong ini masih sangat ramai, di Oh mana iya, rakyat ya. keadilan betul-betul tidak berjalan di ini. Dan kemudian ada sekelompok orang, yaitu anggota kabinet, yang joget-joget seperti itu dan itu difilmkan, videonya viral, itu juga menjadi bagian dari trending presiden itu tadi. Sedih sih lihatnya Mas Ya, Ensu. ya, Tapi kita mungkin lihat dulu ya ini soal apa namanya, tantangan dari Usman Hamid nih, ya. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri menantang Mabes TNI dan juga Istana untuk membuktikannya. Apa benar memang Indonesia gelap itu didalangi atau didanai oleh koruptor? Saya kira itu satu pernyataan yang merendahkan gerakan mahasiswa, merendahkan gerakan sipil di Indonesia yang sudah berkali-kali menyuarakan protesnya. Indonesia gelap, Indonesia reformasi di korupsi, Indonesia darurat, darurat demokrasi, peringatan darurat, dan lain sebagainya. Seluruhnya adalah murni aktivitas dari para mahasiswa dan sejumlah aktivis yang ada dalam organisasi masyarakat sipil. Iya, saya juga kemarin kan sebenarnya juga kita sempat bahas ya Mbak Agi, bagaimana ceritanya Pak Prabowo kok bisa sampai seperti itu kesimpulannya gitu. Mhm. Saya khawatir ini lagi-lagi ya, kan pasti orang seperti presiden itu tidak aware dengan situasi yang apa yang berkembang, apalagi kemudian di media sosial dan sebagainya. Pasti itu kan dapat Betul. masukan dari pembisik-pembisiknya ya. Nah, ini Mhm. sangat berbahaya. Betul. Saya kira orang seperti Pak Prabowo sekarang nggak sempat lah untuk lihat-lihat seperti itu. Terlalu banyak urusannya seperti itu. Tapi kalau kemudian Mhm. diberikan semacam informasi, feeding informasi yang salah, ini bisa berbahaya loh. Apalagi kemudian memang Pak Prabowo menyampaikannya dengan cara yang terkesan itu peyoratif lah ya, terkesan melecehkan lah gitu ya gerakan itu. Yang dia menyatakan Mhm. dia, lu kabur aja lu gitu. Kalau mau kabur itu kan sebenarnya nggak boleh dilakukan semacam itu gitu.
Iya, iya, betul. Coba kita lihat ya, ini menarik. Tempo menulis soal asal mula Indonesia gelap yang disebut Prabowo didanai koruptor. Ini menarik supaya kita mengingat lagi kenapa sih gitu, ada apa begitu. Dan tagar Indonesia gelap atau Indonesia gelap itu menjadi trending topik di media X pada Senin 17 Februari 2025. Itu termasuk ketika itu salah satunya adalah pengangkatan pengangkatan para relawan Jokowi gitu menjadi komisaris apa dan sebagainya kan ramai ketika itu juga Mas Hersu. Nah, tagar itu semakin dikenal publik karena kan tadinya ramai di medsos begitu, tapi menjadi makin terkenal karena memang ada demo khusus dari mahasiswa soal Indonesia gelap itu begitu. Dan demonya itu dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa itu di berbagai kampus di seluruh Indonesia begitu. Bertajuknya ya Indonesia gelap sambil membawa spanduk wajah para koruptor apa dan sebagainya begitu. Dari berbagai perguruan tinggi dan sempat terjadi bentrokan di mana-mana kan ketika itu Mas Hersu. Dan tagar itu adalah untuk menunjukkan adanya kontradiksi dari cita-cita pemerintah begitu terhadap generasi muda. Nah, pemerintah kan ingin generasi emas, tapi ternyata yang terjadi pendidikan mahal, terus lebih mengutamakan MBG ketimbang banyak sekali mahasiswa dan juga pelajar gitu kan, yang ketika itu menyuarakan alangkah lebih baik kalau dana yang ratusan triliun itu digunakan untuk benar-benar sekolah gratis dari PAUD sampai dengan sarjana, setidaknya sampai dengan S1. Tapi kan ternyata itu menurut Prabowo lebih baik digunakan untuk memberi makan mereka yang anak-anak sekolah, ibu hamil yang orang miskin apa dan sebagainya gitu. Dan ketika itu Mas Hersu sebelum turun ke jalan, ini kelompok mahasiswa itu sudah berkonsolidasi juga dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini organisasi-organisasi seperti misalnya Indonesia Corruption Watch, dengan LBH, dengan banyak organisasi masyarakat sipil begitu. Dan mereka menyerukan itu antara lain, apa sih isi dari demo Indonesia Gelap itu begitu? Antara lain yaitu mendesak Prabowo mengeluarkan Perpu perampasan aset. Perampasan aset siapa yang dirampas? Koruptor. Jadi mana Koruptor dong. mungkin Iya. demonya didanai oleh koruptor untuk agar mendesak Prabowo agar aset-aset koruptor dirampas. Jadi mana mungkin mereka mendemo untuk melukai mereka sendiri, untuk menjatuhkan mereka sendiri begitu kan. Terus kemudian juga ada lagi tolak revisi Undang-Undang TNI Polri, revisi Undang-Undang Kejaksaan gitu, evaluasi total pelaksanaan makanan bergizi atau MBG, penciptaan pendidikan gratis itu tadi yang sudah saya sebutkan, tolak revisi Undang-Undang Minerba, hapuskan divisi militer, reformasi Polri, menolak revisi peraturan tata tertib DPR hingga realisasikan anggaran tukin dosen yang ketika itu sampai berapa tahun tidak dibayarkan. Itu loh isi demo Indonesia Gelap gitu. Kok jadi diplesetkan didanai oleh koruptor. Ini betul-betul menyakiti. Coba kita dengar apa yang dikatakan oleh Usman Hamid nih Mas Hersu. Kenapa sampai dia menantang Prabowo untuk membuktikan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri menantang Mabes TNI dan juga Istana untuk membuktikannya. Apa benar memang Indonesia Gelap itu didalangi atau didanai oleh koruptor? Saya kira itu satu pernyataan yang merendahkan gerakan mahasiswa, merendahkan gerakan sipil di Indonesia yang sudah berkali-kali menyuarakan protesnya. Indonesia gelap, Indonesia reformasi di korupsi, Indonesia darurat, darurat demokrasi, peringatan darurat, dan lain sebagainya. Seluruhnya adalah murni aktivitas dari para mahasiswa dan sejumlah aktivis yang ada dalam organisasi masyarakat sipil. Ya, masuk akal sih apa yang dia katakan ya, karena itu melukai perasaan mahasiswa dan melukai perasaan rakyat begitu. Karena yang dituntut mahasiswa sebetulnya adalah suara dari rakyat. Dan coba kita lihat ya data korupsi. Ini ada lagi anak muda yang mengumpulkan data-data korupsi dengan cara menarik. Coba kita lihat lagi. Pendidikan 9,9 triliun, Kemensos 17 triliun, zakat 11,6 triliun. Sawit Duta Palma 78 triliun, Antam 185 triliun, Pertamina 968 triliun, Timah 271 triliun, Jiwasraya 17 triliun, Taspen 34 miliar, Garuda Indonesia 9,37 triliun. Itu semua bukan anggaran, tapi korupsi di setiap sektor di Indonesia. Hebat kan? Love you. Iya. Jadi itu
demikian besarnya begitu, kalau dikumpul-kumpulin udah bisa jadi APBN itu, APBN untuk membiayai semua kebutuhan rakyat Indonesia begitu. Dan kemudian kita lihat lagi Mas Ersu, sesuai tuduhan Prabowo ya, kalau seandainya dibiayai oleh koruptor, ini koruptor-koruptor yang sudah dibui, yang sudah jelas lah dia bersalah, ini kan memang dari anak buahnya Pak Jokowi. Misalnya ada Johnny G. Plate begitu, dia politikus dari Nasdem ya. Kemudian Edi Prabowo, ini kan anak buahnya dari Pak Prabowo sendiri. Kemudian ada Idrus Marham nih orang Golkar, kemudian ada Syahrul Yassin Limpo dari Nasdem. Iya, ada Juliari Batubara dari ketika itu juga dia adalah masih anggota PDIP, dan ketika itu masih hubungan sangat manis antara Pak Jokowi dengan PDIP. Ada yang menarik itu ada Edward Omar Sharif Harits. Ini sudah diperiksa KPK, dia sudah ditersangkakan, yang kemudian dia melakukan pra-peradilan dan dimenangkan. Dimenangkan di pra-peradilan, dan sekarang diangkat oleh Pak Prabowo sebagai Wamen Menteri Hukum. Jadi kan orang yang sudah pernah ditersangkakan, KPK tuh nggak main-main loh sebetulnya kalau mentersangkakan orang gitu. Sampai dulu nggak bisa dipetieskan kan, nggak bisa di SP3 begitu. Baru kemudian ketika ada undang-undang revisi undang-undang KPK, baru keluarlah itu SP3 yang seharusnya itu nggak bisa, harus berjalan karena KPK emang betul-betul rigid dalam melakukan penelitian, penyadapan apa dan sebagainya, penguntitan begitu ya, selama berbulan-bulan untuk menjadikan seseorang itu misalnya di OTT dan kemudian menjadi tersangka. Yes. Oke, jadi memang makanya itu saya mempertanyakan ini dari mana data itu, kan itu bahaya loh ya. Ini penting kita ingatkan Pak Prabowo, hati-hati mesti yang seperti ini gitu. Memang menyenangkan sih diberi informasi semacam itu, dan kelihatannya heroik itu menyatakan bahwa ini kurang ajar, ini koruptor yang membiayai dan sebagainya. Tapi kan secara common sense aja kan nggak masuk akal gitu. Dan ini padahal kan sebenarnya Indonesia gelap itu ya nggak ada kaitannya sebenarnya. Kalau kita lihat ya, sebenarnya rata-rata sampai sekarang orang itu mencoba melokalisir persoalan, bahwa berbagai persoalan-persoalan yang muncul itu sebenarnya nggak mau dibebankan ke Pak Prabowo, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo itu baru memulai pemerintahannya belum cukup 1 tahun, dan kemudian kebijakan-kebijakan yang ada sekarang yang menyengsarakan rakyat itu kebijakannya Pak Jokowi semua gitu loh. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo seolah-olah, saya nggak tahu apakah dia merasa bahwa yang diserang itu dia, dan kemudian atau dia merasa bahwa dia harus pasang badan lagi kalau Pak Jokowi yang diserang. Ini kan sangat sayang yang semacam itu gitu. Karena jelas itu, makanya saya bilang itu kan nggak masuk akal. Tapi saya memahami sebagai seorang presiden, dia tentu terlalu banyak sekali persoalan-persoalan besar yang dia pikirkan. Jadi hal-hal yang detail dia nggak paham. Jadi makanya bahaya yang paling berbahaya itu orang-orang seputarnya gitu. Ketika orang-orang seputarnya kemudian memberikan masukan yang salah, dan ini apalagi kalau kemudian orang-orang seputarnya itu memang masih terkontaminasi dengan rezim yang lama, ya Pak Prabowo akan kesannya jadi bemper, dan itu akan membuat orang makin gak respect. Itu yang orang udah mulai banyak akhirnya menganggap ya memang satu paket ini sejak awal satu paket, mau diapa-apain juga ya udahlah seperti itu. Itu yang menurut saya sangat disayangkan gitu. Iya, betul sekali Mas Ersu. Belakangan ini saya melihat orang mulai yang tadinya tidak menerima Prabowo ya, ketika Pilpres mungkin tidak memilih Prabowo, itu mulai menerima. Dan mereka hanya rasa ingin, seperti misalnya pemakzulan itu hanya ditujukan kepada Gibran, dan itu justru tuntutan itu dikeluarkan justru untuk menyelamatkan Prabowo, karena banyak betul yang khawatir Prabowo itu akan diturunkan di tengah jalan, atau ditelikung kemudian lah gitu ya. Ditelikung, bukan diturunkan, tapi malah ada yang mengatakan dibunuh apa dan sebagainya begitu kan. Jadi sebetulnya orang udah mulai menerima, sudah mulai berharap banyak kepada Prabowo. Bagaimana kemudian banyak juga koruptor yang saat ini sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung apa dan sebagainya kan. KPK juga sudah mulai memanggil, walaupun anget-anget nggak gesit gitu, nggak gercep. Tapi tadi malam saya melihat acara Sapa Malam dari Kompas TV ya. Di situ ada Hendar Samarantoko, ini adalah anggota Partai Gerindra di DPP-nya, yang dia juga memiliki organisasi yang seringkali kalau ada masalah, ada orang ini dengan Pak Prabowo, dia yang melaporkan lah. Ya, Begitu dia Advokat Cinta Tanah Air dulu kalau tidak salah itu ya, yang waktu
waktu itu berseteru dengan PSI ketika PSI memberikan kebohongan award terlebay untuk Pak Prabowo. Ya kan? Dia kan melaporkan ke Iya. Barreskrim juga pada waktu itu. Iya, iya betul. Dia punya organisasi sendiri lagi itu Mas Hersu gitu. Mm-mm. Tapi saya lupa namanya. Tapi yang jelas di acara tersebut Hendar Sam ini mengatakan bahwa itu sudah sangat jelas. Jadi pembisikan ditanya oleh hostnya bahwa siapa yang memberikan keterangan itu kepada Prabowo, siapa yang membisikkan itu. Itu sudah sangat jelas dan itu menurut dia valid begitu. Yang disebut Prabowo, contohnya itu sudah menjadi tersangka, yaitu Marcella Santoso, yaitu karena dia menjadi pengacara dari kasus ekspor CPO kan, pada masanya Jokowi begitu, yang di mana situ ada Wilmar, Musimas apa dan sebagainya, perusahaan-perusahaan besar itu oligarki. Dan kemudian di situ Marcella yang bersama dengan Tian Bahtiar ini direktur pemberitaan dari JAK TV dan juga adalah kalau seandainya tidak mungkin direktur pemberitaan jalan sendiri begitu Mas Hersu, dia menerima sejumlah uang yaitu ratusan uang dari Marcella Ratusan Santoso juta. dan kemudian membuat berita lah begitu. Ratusan juta maksudnya, Ya, bukan ratusan uang, Mbak. maaf, ratusan juta begitu ya, ratusan juta uang dan kemudian dia ada pesanan-pesanan untuk membuat berita begitu ya, menurut pengakuan Marcella begitu dan juga kalau menurut kejaksaan berdasarkan pengakuan dari Tian Bahtiar sendiri ketika diperiksa dan disitulah antara lain Marcella ini menyatakan bahwa dia membiayai begitulah, membiayai demo antara lain membiayai demo Indonesia Gelap dan sebagainya. Dan demo Indonesia Gelap itu diikuti oleh ribuan mahasiswa dan diikuti oleh banyak sekali universitas dan terjadi tidak hanya di Jakarta, Jabodetabek, bahkan hampir di seluruh Indonesia yang ada perguruan tinggi yang antara lain mereka itu juga menolak revisi Undang-Undang TNI ketika itu sampai tengah malam kita memantau ya Mas Herusu sampai pagi pun kita memantau gerakan mahasiswa apa yang terjadi kita khawatir terjadi bentrokan apa dan sebagainya itu jadi itu masuk ke dalam Indonesia Gelap gitu dan itu dinyatakan oleh Hendar Samarantoko bahwa sudah jelas itu salah satu pelakunya yaitu si Marcella Santoso sebagai pembela dari koruptor. Nah, kalau saya melihat itu kok jadi aneh ya, kok jadi eh, apa namanya dilokalisir begitu. Padahal Pak Prabowo memang tidak menyebut nama, dia hanya mengatakan bahwa dibiayai oleh koruptor Koruptor begitu. ya. Nah, oleh koruptor. Yang kita tahu, sebenarnya kalau kita telisik, koruptor-koruptor ini adalah orang-orang dekat loh dari Pak Jokowi juga. Misalnya Wilmar ini kan juga Iya. dekat dengan anak-anak Pak Jokowi, begitu. Terus kemudian kalau kita melihat Direktur Pemberitaan JAK TV ini sebetulnya saya kenal baik dengan Tian Bahtiar karena pernah satu kantor dulu Mas Hersu juga ya. Dan kemudian siapakah kalau seandainya ini disebut JAK TV begitu. JAK TV milik siapa sih? JAK TV kan saham terbesarnya ini dimiliki oleh Erick Thohir begitu. Ini kan menterinya Pak Prabowo sendiri begitu. Apa iya begitu kan? Kenapa kalau seandainya ini tidak ditelusuri sampai ke sana begitu? Mendanai demo Indonesia Gelap. Coba saya lihat ya, saya tanya ini kepada AI. Iya memang betul. JAK TV dimiliki oleh Erick Thohir melalui perusahaannya PT Danapati Abinaya Investama. Sebelumnya JAK TV dimiliki oleh Jawa Post Group. Namun kemudian diakuisisi oleh perusahaan milik Erick Thohir lewat PT-PT-nya nih, PT Danapati Abinaya Investama menjadi pemegang merek dan pemilik sah dari JAK TV. Akuisisi Erick Thohir mengakuisisi itu terjadi pada tahun 2012. Sebelumnya bla bla begitu ya, Mahaka Group. Kalau hubungannya dengan Mahaka Group gitu, JAK TV juga merupakan bagian dari Mahaka Group, perusahaan yang didirikan oleh Erick Thohir yang bergerak di bidang media dan hiburan. Jadi hanya untuk pemilik yang di atasnya memang sama-sama begitu, tapi dia tidak satu grup dengan JAK TV dengan Republika misalnya yang juga milik Erick Thohir itu tidak satu grup gitu. Karena ada yang satu Mahaka X, yang satu lagi Mahaka Media, tapi pemiliknya sama. Nah, kalau bisa ditelusuri seperti itu, apakah ada permainan itu juga? Karena tidak mungkin Erick Thohir tidak mengenal direktur pemberitaan di salah satu perusahaannya. Ya, saya ingat ketika momen Marcella ini kan sebenarnya lewat video ya, lewat unggahan video yang waktu itu jumpa pers di kejaksaan dan dia pakai rompi
warna apa sih kalau di warna ungu ya kalau di kejaksaan. Warna pink-pink ungu gitu Oh iya itu kalau di dan kejaksaan. dia menjelaskan seperti itu. Tapi kemudian kan wartawan setelah acara itu penasaran dan kemudian dikejar oleh wartawan gitu dan saya nangkap pesan itu dia bahwa dia itu dipaksa ngomong seperti itu gitu sebenarnya bukan bukan itu ya bahwa yang dia bekerja saya paham tuh cara kerjanya teman-teman ini kan itu kan bagian dari mendowngrade kejaksaan itu sebenarnya Betul. ketika Mhm. melakukan pengusutan terhadap korupsi minyak itu tapi nggak ada CPO. nah CPO nggak ada urusannya itu dengan dia kan nggak menangani soal RUU TNI dia tidak mengenangani soal Indonesia gelap dan sebagainya dia lebih fokus pada kasusnya itu memang sering dilakukan oleh para pengacara-pengacara kita paham lah tuh semua hampir banyak pengacara di Mhm. Jakarta melakukan hal semacam itu gitu Mbak Agi. Iya, iya betul. Apalagi kemudian saat itu sempat dilebar-lebarkan kepada kasus impor gula Hmm. yang katanya juga bahkan istri dari Pak Tomebong ketika itu saya tidak tahu ya akhirnya jadi diperiksa atau tidak, tapi dikatakan ada hubungannya dengan Marcella Santoso ini. Jadi memang apa ya kita kalau melihat peran buzzer, terus kemudian peran media sosial apa yang digunakan untuk kepentingan pihak tertentu itu kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan tergiring opini kita, pendapat kita terhadap ya kita akhirnya menjadi tidak tahu kalau kita tidak melihat di balik itu ada apa begitu. Bisa tergiring terus kemudian kita ikut apa mendukung begitu ya. Oh ya ini ternyata memang keadaannya seperti itu begitu. Ya, kita kembali kepada pernyataan Pak Prabowo yang sangat disayangkan adalah Pak Prabowo melontarkan itu di depan publik yang langsung dimakan, yang kemudian menjadi rame, membuat kegaduhan juga akhirnya. Padahal itu akhirnya menyerang kepada Pak Prabowo sendiri. Orang akhirnya mempertanyakan validitas atau bukan validitas ya, kapasitas orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo yang menjadi pembisik dari Pak Prabowo. Gitu. Oke, saya kira kita mesti apa ya kita ganti topik ya Mbak Agi ya kita Mhm.